Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kita boleh datang untuk memuji Tuhan kita. Kita boleh datang untuk menaikkan ucapan syukur kita untuk Allah kita. Dan saya belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sama-sama kita boleh membersihkan hati kita. Kita boleh muliakan Dia, kita boleh tinggikan Dia. Sebab hanya kepadanya saja kita boleh berlari untuk meminta pertolongan. Dan hanya kepadanya saja kita boleh datang untuk memuji-Nya. Dan di atas segala hal yang boleh terjadi, kita boleh yakin kalau Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil kalau kita boleh datang dan kita boleh berserah kepada Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Kita boleh percaya, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau kita melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang kita boleh serukan, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagikan. Terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Kita boleh serukan sekali lagi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidup. Kita boleh katakan, yang aku percaya saat ku bersama
bersama Dia. Tiada yang mustahil. Yang percaya kita boleh katakan sekali lagi. Bukan terbang tinggi bagai raja. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh katakan, yang kami percaya Tuhan, percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Kita boleh katakan tiada yang mustahil buat Tuhan kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Yesus, kami percaya tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau atas hidup kami. Kami mau bersyukur Bapa, menaikkan segala ucapan syukur hanya bagi-Mu, sebab Engkau besar, Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, Kau penolong kami, Kau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang waktu. Oh Yesus, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, dan kami boleh tak terus rasakan kebaikan-Mu hingga saat ini. Mungkin di sepanjang hari-hari kami banyak hal boleh menghadang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kami berpegang teguh kepada Engkau, kami dapat menghadapinya semua. Dan kami boleh percaya ya Bapa, hanya kepadamu saja Tuhan kami boleh naikkan segala pujian kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Kita boleh katakan aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau yang boleh turun tangan Tuhan, Turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan kami ya Bapa. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau yang boleh turun tangan ya Bapa. Sekali lagi kita boleh serukan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Saya boleh dengar Bapak Ibu Saudara yang percaya. Aku percaya
percaya. Kita boleh imani Tuhan kita boleh, Tuhan yang ajaib. Dia yang boleh datang memulihkan setiap kita. Dan kita boleh percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Aku percaya, oh Yesus, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memulihkan. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya kalau Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh bersyukur ya Bapa, hari ini di pagi yang indah di minggu kedua bulan Februari ini Tuhan, Kau boleh memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh datang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang boleh sertai Tuhan, Engkau yang boleh dengar setiap pujian kami dan penyembahan kami. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya boleh kembali melihat muka-muka yang boleh bersuka cita hari ini. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara boleh ditengok kanan kirinya, berikan senyum yang lebar, dan kita boleh kasih salam. Kita boleh serukan, kita mari sama-sama kita boleh memuji Tuhan hari ini. Boleh kita katakan mari sama-sama kita boleh nyatakan kalau Tuhan kita Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kita boleh katakan Allah sanggup. Kita boleh serukan kalau apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak kita dengar, itu boleh Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita boleh serukan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, kuasa Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya Dia sanggup berikan terbaik. Ya, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Kita boleh katakan yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam. Sama-sama kita boleh yakini semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Boleh Bapak Ibu Saudara boleh katakan Allah sanggup. Asik. Kita boleh serukan kalau Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dan selamanya. Kita boleh katakan tidak berubah.
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak beru. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara masih siap memuji Tuhan? Masih semangat? Kalau masih semangat, mari sama-sama kita boleh kembali naikkan pujian. Kita boleh serukan dan kita boleh tinggikan nama Tuhan kita. Amin. Yang masih siap memuji Tuhan, kita boleh katakan haleluya. Amin. Mari sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian. Kita boleh katakan tinggi namamu Tuhan. Kita boleh katakan dasar yang kami harapkan, bukti dari segala yang tak pernah kami lihat, itu bersama dengan Kau Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Kita boleh katakan iman. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu. Kita boleh nyatakan ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan tidak pernah biarkan pencobaan dalam hidup ini. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kekuatan, semakin serupa dengan gambaran. Sama-sama kita boleh serukan. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Saya boleh bersiap, Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahannya. Dan untuk yang bertugas membagikan persembahan, kami silakan waktu dan tempat. Dan sebelum itu mari sama-sama kita boleh berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami telah memuji Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami.
Biarlah Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi kita boleh dekat pujian, kita boleh katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan, di saat badai hidup boleh menerpa, firman Tuhan boleh ada di dalam setiap hidup kita, yang menjadi kekuatan, yang menjadi perisai. Dan kita boleh lalui itu bersama dengan Tuhan. Apapun yang boleh terjadi, kita boleh yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kita. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang percaya, kita mampu menghadapi segala persoalan. Mari sama-sama kita boleh katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Boleh tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, hanya Yesus yang mampu menopang hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami ya Bapa. Tenangkan jiwaku. Kita boleh katakan sekali lagi ya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah perisaiku. Oh Yesus, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan ya Bapa, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami kan bertahan, kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita sembari bangkit berdiri dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Ini seruan hati kami ya Bapa. Dengan kekuatan, kami yakin dengan kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Sampai kapanpun, kami kan bertahan. Yes Tuhan, karena Yesus selalu menopang. Bertahan dalam tekanan dengan kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bertani di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jika sampai dengan hari ini kami masih tetap berdiri dan bertahan, ini bukan karena kemampuan kami, ini karena Tuhan yang menopang setiap langkah hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, layaklah kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau terus dalam hidup ini mengabdikan diri kami hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami ya Tuhan, agar firman yang kami terima hari ini dapat kami pahami, kami mengerti, bahkan kami melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Selamat datang Ibu Jenny ya bersama keluarga ya, senang bisa berjumpa kembali ya. Tuhan berkati kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sudah merasa bahwa dirinya sudah pasti diselamatkan, padahal belum selamat. Ada orang yang merasa bahwa dirinya sudah dikenal dan terkenal di dunia ini. Padahal Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Ada lagi juga orang yang berkata dan mengatakan, betapa Yesus berarti bagi hidupku. Padahal dirinya sendiri tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Padahal ia sendiri hidupnya belum bisa dipercaya oleh Tuhan. Kira-kira ada gak orang yang semacam ini Bapak Ibu? Banyak ya di era zaman kita seperti itu. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bukan sekedar pengakuan ucapan bibir saja. Melainkan ini harus bersumber, yaitu dari kepercayaan di dalam hati kita.
Sehingga apa yang kita ucapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebab ada orang lain di hati, lain yang diucapkan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan hati mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada orang yang beranggapan bahwa kalau orang bisa mengaku, pastilah itu berasal dari hati yang percaya. Padahal kalau kita simak, banyak orang Kristen yang ditolak Tuhan. Kenapa ditolak Tuhan, Bapak Ibu? Di dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu, di sini justru adalah mereka orang-orang yang merasa dirinya sudah percaya kepada Tuhan dan merasa dirinya sudah dipakai oleh Tuhan, sehingga mereka merasa dirinya istimewa di hadapan Tuhan. Mereka merasa dirinya sudah dipercaya dan sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak percaya bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, dari sini Bapak Ibu saya mau katakan bahwa kepercayaan yang benar dalam hati itu pasti akan terwujud nyata dalam tindakan. Pasti akan terlihat dari perbuatannya, dari sikapnya, dari pribadinya, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu akan nampak sekali. Sebab ada dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, maka iman kita harus disertai dengan perbuatan. Ada ungkapan dalam kata-kata sebagai berikut Bapak Ibu. Jangan biarkan tingkah laku Anda bertentangan dengan iman yang Anda percayai. Pernah dengar kata-kata itu Bapak Ibu? Ya. Jangan biarkan tingkah laku kita bertentangan dengan iman yang kita percayai. Coba sekarang mari kita sama-sama, kita mau periksa diri kita masing-masing. Adakah tingkah laku kita yang bertentangan dengan iman yang kita percayai? Ada enggak Bapak Ibu? Perbuatan Bapak Ibu, tingkah laku Bapak Ibu bertentangan
dengan iman yang kita percaya, dengan iman yang Bapak Ibu percayai. Nah, melalui ungkapan ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali, yaitu untuk kita memastikan bahwa kita harus selaras ucapan kita dengan tindakan kita. Hidup kita harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Jangan seperti nyanyian dunia yang mengatakan, kau yang berjanji, kau jugalah yang mengingkari janji. Banyak anak Tuhan hari ini berjanji, tetapi dia sendirilah yang mengingkari janjinya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita ini kan dihadapkan kepada yang namanya tantangan yang tidak mudah. Karena kita dituntut untuk bisa membuktikan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata. Setiap kita diminta oleh Tuhan untuk kita membuktikan melalui kehidupan nyata. Firman Tuhan itu harus kita buktikan melalui kehidupan nyata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita pasif di dalam mengucapkan firman Tuhan. Bukan hanya kita hafal ayat-ayat dalam Alkitab. Tetapi Tuhan Yesus menuntut kita, yaitu agar setiap kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Kalau kita datang beribadah minggu, kita dengar firman, dan firman ini harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi jelas bagi kita Bapak Ibu, bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu dikatakan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita berkata saya beriman kepada Yesus, maka iman kita harus kita buktikan melalui perbuatan kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dikatakan bahwa iman jika tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya apa Bapak Ibu? Mati. Nggak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, ini harus disertai dengan tindakan atas pengakuan kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita, yaitu melalui perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Sehingga orang dunia akan berkata, Tuhan yang dia sembah tidak salah. Tuhan yang benar. Dari mana tahu? Dari perbuatannya. Dari sikapnya, dari tutur katanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu betapa perlu bagi kita. Kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan dalam Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita boleh berkata saya beriman. Kita boleh berkata saya pelayan Tuhan. Tetapi jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan, firman Tuhan katakan iman kita adalah kosong. Tidak ada artinya sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya mau katakan, kalau kita hanya sekedar percaya Yesus sebagai Tuhan, saya mau katakan, itu bukan iman yang menyelamatkan. Kalau hanya sekedar percaya, itu bukan iman yang menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena Yakobus 2 ayat 22 mengatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang menyelamatkan, selain kita percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi juga kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Apakah itu di tengah-tengah hidup rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Orang melihat bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Hidup benar. Melakukan kehendak Bapa ini, Bapak Ibu, ini artinya kita hidup dalam ketaatan. Kita hidup dalam kesetiaan untuk berjalan dalam otoritasnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita percaya kepadanya dengan dasar iman yang benar. Yaitu karena pengenalan yang benar akan Dia. Pengenalan yang benar akan Yesus Tuhan. Coba sekarang mari kita mau sama-sama selidiki hati kita masing-masing. Kita mau sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita hanya tahu saja tentang Yesus? Atau kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus? Coba selidiki. Apakah pengiringan kita sampai dengan hari ini hanya karena tahu saja bahwa Yesus adalah Tuhan? Hanya tahu saja. Atau kita memiliki, yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa kita harus selidiki Bapak Ibu? Kenapa kita harus introspeksi? Sebab kalau nanti ada orang yang bertanya kepada kita, mengapa engkau begitu percaya kepada Yesus? Mengapa engkau mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus? Maka kita akan tahu jawabannya. Kita akan bisa menjawab. Karena aku mengenal Dia dan aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita bisa jawab. Nah, jadi percaya kita ini bukan karena kita ikut-ikutan. Percaya kita ini kepada Yesus bukan karena orang tua kita sudah percaya Yesus.
Kita percaya kepada Yesus bukan karena paksaan, juga bukan karena kebetulan. Tetapi kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sudah sejauh manakah Bapak Ibu memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Dan sejauh manakah kita sudah melakukan kehendaknya? Ayo mari coba lihat. Lihat kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sudah sejauh mana Bapak Ibu kita semua melakukan kehendak Bapa di surga? Dalam Matius 7 ayat 21 dengan sangat jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Makanya tadi pertanyaan buat kita, sudah sejauh manakah kita melakukan kehendak Bapa di surga? Kan kalau kita melihat ya, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang berharap memperoleh kehidupan kekal. Tetapi pada prakteknya mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Mengharapkan masuk surga, mengharapkan mendapatkan hidup kekal, tetapi di dalam praktek kesehariannya mereka hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak juga orang Kristen yang hanya mengenakan label Kristen, labelnya Kristen, tapi hidupnya bertolak belakang dengan teladan Kristus. Ada nggak yang begini Bapak Ibu? Halo? Banyak ya? Di sini ada? Angkat tangan. Ya. Tapi saya senang kok. Begitu saya tanya, sini ada? Semua senyum. Itu tandanya. Ada, tapi nggak ngaku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak sekali orang Kristen yang hanya mengenakan labelnya Kristen, tapi hidupnya sungguh memalukan nama Tuhan. Karena bertolak belakang dengan teladan Yesus Tuhan. Inilah yang disebut dengan Kristen munafik. Atau dengan kata lain Kristen palsu. Banyak Kristen munafik. Banyak Kristen palsu. Dalam artian ini adalah orang Kristen yang tidak bisa menunjukkan keasliannya. Dan akibatnya mereka tidak bisa memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan secara murni. Tidak bisa memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan secara utuh. Sehingga di era zaman kita ada banyak orang melayani Tuhan karena tugas. Karena ada di dalam jadwal. Padahal melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Ini terlalu sempit. Di luar. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita adalah pelayan. Kita melayani Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Harus sama Bapak Ibu. Di gereja dan di luar gereja. Jangan di dalam gereja, saya beriman. Di luar gereja, tingkah laku kita sama dengan orang dunia.
Itu namanya munafik. Itu namanya Kristen palsu. Nah, sedihnya nih Bapak Ibu, orang Kristen munafik ini pada umumnya mereka akan bangga dengan status kekristenan yang mereka anut. Merasa bangga. Sementara hati mereka tidak melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen begini, bangga. Tapi hidupnya bertolak belakang. Kalau saya boleh bilang, banyak orang Kristen yang berlindung di balik pelayanan. Kedoknya melayani Tuhan, tapi perbuatannya bertolak belakang. Banyak gak Bapak Ibu? Sangat banyak. Untuk ini Bapak Ibu, yuk mari kita mau sama-sama dalam hidup ini terus mengoreksi kita. Kita koreksi hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah seperti yang Tuhan inginkan atau belum? Mari kita terus introspeksi setiap hari. Akan terlihat melalui sikap kita, melalui sikap perbuatan kita, akan terlihat apakah kita melakukan kebenaran Tuhan. Keseriusan kita akan nampak sekali Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita sekarang ini hidup di zaman yang akhir, di mana waktunya sudah sangat dekat dengan kita. Pengertian akhir itu akhir hidup kita. Sudah sangat dekat. Tahukah Bapak Ibu kapan kira-kira Bapak Ibu kan berakhir di dunia ini? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Bisa juga bulan depan. Bisa juga tahun depan. Bisa juga besok. Atau setelah pulang dari sini. Bisa juga menjadi akhir dari hidup kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tahta Kristus Tuhan. Di hadapan tahta pengadilan Kristus, kita harus bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Sebab semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperolehnya, apa yang patut diterimanya. Dan yang diterimanya itu sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini masih ada kesempatan buat kita untuk kita memperbaiki diri, mengintrospeksi hidup kita. Harus berubah, mengalami berubah sampai Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai perjalanan hidup kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Jangan sampai perjalanan hidup kita sia-sia dan binasa. Jangan sampai ibadah kita, pelayanan kita selama ini menjadi sia-sia. Tidak berkenan kepada Tuhan.
Jangan sampai hal itu terjadi. Karena mari kita mau introspeksi, koreksi diri kita. Lihat diri kita. Perbaiki kekurangan kita. Sebab kita ini menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya ini adalah proses. Sebuah proses yang berkelanjutan seumur hidup kita. Ini proses. Bukan berarti percaya Yesus, terima Yesus, sampai di situ stop. Enggak. Kita harus memasuki proses yang berkelanjutan. Dari kapan dimulainya Bapak Ibu? Hal ini dimulainya yaitu ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi dimulainya ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Tuhan. Menerima Dia, Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau Yesus menjadi penguasa satu-satunya dalam hidup kita, Dia akan berdaulat penuh atas hidup kita. Dia akan mengendalikan hidup kita. Dia akan mendorong kita sehingga semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa perlu kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ya. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita bukan milik kita lagi. Yesus telah membeli kita, membayar lunas di atas kayu salib. Sehingga kita dibeli, menjadi milik Kristus. Kita tidak lagi berada di dalam penguasaan kegelapan. Tidak berada dalam ikatan kuasa kegelapan. Sebab kita berada di genggaman tangan Yesus Tuhan. Itulah sebabnya milik kita ini, Bapak Ibu, hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus berarti hidup hanya untuk kepentingannya saja. Percaya kepada Yesus berarti kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita diciptakan sesungguhnya itu semua hanya untuk kepentingan Tuhan. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Jadi konsekuensi menerima Yesus sebagai Tuhan, ini berarti bahwa hidup kita harus mengabdi kepada Yesus. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Dan kebenaran ini Bapak Ibu hanya bisa dipahami dan dikenakan untuk orang-orang yang sudah dikuasai oleh kasih Kristus.
Kalau kasih Kristus menguasai hidup kita, kita akan berkata apapun yang aku lakukan, asalkan Tuhan disenangkan dan dimuliakan, aku siap melakukannya. Jadi inilah yang harus kita sadari dalam hidup ini. Supaya kita tahu diri. Ya. Tujuannya supaya kita ini tahu diri. Bahwa hidup kita ini bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup kita ini tidak lagi bertindak suka-suka kita sendiri. Sebab hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan kita pakai sesuka-suka kita. Jangan kita pakai seenaknya kita sendiri hidup ini. Hidup ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya betapa perlu kita mengevaluasi diri. Apakah seluruh wilayah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan atau tidak? Coba lihat. Setiap minggu kita datang beribadah. Ya, nggak pernah absen. Coba evaluasi. Apakah sampai dengan hari ini seluruh wilayah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan atau belum? Hanya penuh dengan kepalsuan kita datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, maka di sini kita harus berani berkata dengan serius, yaitu bahwa hidupku adalah untuk Kristus. Harus berani katakan itu. Hidupku adalah untuk Kristus. Jika aku hidup untuk Kristus. Aku hidup untuk kepentingan Kristus. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Itu harus jadi prinsip dalam hidup kita. Ya, kalau kita bicara prinsip, namanya prinsip tidak bisa dirubah. Jadikan itu prinsip dalam hidup kita. Jika aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Aku mau hidup bagi kepentingan Yesus. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Itulah prinsip hidup. Jadi Bapak Ibu, pengiringan kita kepada Tuhan ini nggak boleh pelin-pelan. Nggak boleh kita berdiri setengah-setengah. Ya, karena sangat berbahaya. Hari ini kan banyak orang Kristen pelin-pelan. Di gereja kalau nyanyi, wah jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Wah semangatnya luar biasa. Kata-katanya manis sekali. Ucapannya enak didengar. Tapi di luar. Apakah sama dengan di dalam? Halo Bapak Ibu, sama? Atau beda? Sama apa beda? Beda ya Pak? Oh iya tuh, ini pengakuan jujur beda. Ya. Nggak boleh. Ya kalau kita beda, berarti namanya apa? Kristen munafik. Kristen palsu. Nggak boleh beda. Sekalipun rugi, nggak apa-apa. Sebab itulah yang sudah kita ucapkan. Ya, jalanin aja. Jadi kita, pengiringan kita kepada Tuhan ini nggak boleh pelin-pelan, Bapak Ibu. Kita nggak boleh berdiri di tengah-tengah. Karena ini sangat berbahaya bagi kita. Kenapa berbahaya Bapak Ibu? Karena iblis ini dia selalu berusaha supaya hidup kita kehilangan arah kekristenan yang benar ini. Itu iblis akan berusaha supaya arah kita ini salah.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita berjaga-jaga terus. Ya. Kita harus bisa memastikan ya, bahwa hidup kita hanya bagi kepentingan Tuhan. Kita bekerja hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Pakailah itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan mengabdikan diri kita hanya kepada Dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Hidup bagi Dia saja dan hanya untuk Dia saja. Itulah iman yang dihidupi. Ya. Kalau kita beriman, kita harus menghidupi iman. Dan kita melakukannya di dalam setiap langkah hidup kita. Saya terlalu yakin, jika kita mau menghidupinya, jika kita mau melakukannya, Tuhan akan mendampingi kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Sekalipun kita berjalan di tengah badai, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita berada di tengah badai, ada tangan yang tidak nampak. Tangan siapa? Tangan Tuhan Yesus. Dia menuntun kita. Dia menopang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Halo? Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Sebab Dia akan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Apakah kita lagi senang? Apakah kita lagi susah? Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Beda dengan manusia. Manusia kan beda. Enggak begitu. Kalau kita lagi banyak duit, ya, usaha kita lagi berhasil, kira-kira banyak yang deket-deket sama kita. Banyak ya. Loh, banyak sekali. Ya. Kalau kita jatuh bangkrut, nggak punya apa-apa, boro-boro Bu ya. Nggak mau deket-deket. Kenapa? Takut dimintain duitnya. Ya, itu manusia Bapak Ibu. Ya, itu manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya. Susah ataupun senang, Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah sebabnya, mari pakai kesempatan hidup kita hanya bagi kepentingan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Sungguh kami diberkati. Kami sadar Tuhan, seringkali kami hidup hanya bagi kepentingan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Tuhan menjadikan kami hanya untuk kepentingan Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau sudah membeli kami dengan harga lunas, dibayar di atas kayu salib, sehingga kami menjadi miliknya. Itulah sebabnya Tuhan, terima kasih buat firman yang kami terima hari ini. Kami mau terus selama kami hidup, kami memperbaiki diri kami, memperbaiki hidup kami, agar semakin hari kami semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, perbaharui hidup kami. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya
dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu saja. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami pasti mampu berubah dan menjadikan hidup ini hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mulai mendengarkan firman-Nya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sembari juga kita akan mendengarkan warta sepekan Minggu 11 Februari 2024. Yang pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Sukiman yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Lalu yang kedua, kita bersama-sama Gembala Sidang dan jemaat di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joko, yaitu pada tanggal 9 Februari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Joko dan keluarga. Lalu untuk pelayan ibadah umum Minggu 18 Februari 2024, untuk worship leader ada Ibu Dian. Lalu untuk singer 1 ada ya Saudari Desi, singer 2 ada Saudara Franli. Untuk asar ibadah raya ada keluarga Bapak Endang, operator LCD ada Saudara Aldo. Dan untuk pemusik ada Bapak Yoda, Bapak Yosi, Saudari Feby dan juga Saudara Aven. Lalu juga ada doa pelayan altar setiap hari Jumat. Pelayanan dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk berdoa bersama boleh datang juga. Itu setiap hari Jumat pukul 7 malam bertempat di gereja. Lalu pengumuman berikutnya untuk ada ibadah WBI, yaitu pada tanggal 15 Februari hari Kamis pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan untuk nuansanya, dress code-nya ada merah dan juga pink. Lalu juga di sini ada terlihat ada pelatihan upgrading untuk worship leader dan juga untuk singer. Begitu juga dengan pemain musik. Nanti akan diadakan pada tanggal 21 Februari. Kita akan bersama-sama melihat secara online di gereja. Itu pukul 18.30. Jadi buat worship leader dan juga untuk singer, untuk Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin mau melihat boleh datang di gereja di pukul 6 karena 6.30 sudah dimulai. Lalu untuk berikutnya untuk ibadah onsite minggu depan pada Minggu 18 Februari 2024 itu akan dilayani oleh Pendeta Krisna Dewi Maharti dengan tema karakter dibentuk dari keluarga. Dan juga dari DMBI ada pengumuman di mana kami ada melakukan suatu acara kegiatan untuk minggu depan pada tanggal 18 Februari juga jam 11 siang kita mulai. Jadi kita mengundang untuk khususnya untuk para Bapak, Ibu, Saudara yang masih single ataupun masih yang keluarga muda boleh hadir untuk join di talk show DMBI pukul 11 siang bertempat di gereja. Dan untuk pengumuman boleh di-share iklannya? Oh, kalau tidak ada nanti mungkin boleh dilihat di Walah, layangan putus. Bukan layangan putus. Terus apa dong? Nah, temukan jawabannya dalam talk show DMBI Minggu 18 Februari jam 11 siang bersama Ibu Krisna Dewi Maharti. Showing
lihat ada talk show kita akan mengadakan, khususnya karena kenapa di Februari ini juga kita akan merayakan Hari Kasih Sayang dan sebagainya. Tujuan kami adalah untuk mengadakan ini, membagi ilmu kepada pasangan-pasangan muda dan juga untuk pemuda-pemuda yang dalam rentang umur 25 sampai dengan 45 tahun. Jadi kami sudah menyediakan salah satu acara talk show. Jadi nanti boleh untuk saudara-saudara dan juga bapak ibu saudara yang mau join, boleh nanti di scan kehadiran. Gunanya untuk apa? Berkaitan dengan makan siang, karena kami juga akan membagikan makan siang di situ. Jadi acara nanti jam 11 siang setelah ibadah raya, baru kita akan lanjut kepada talk show. Kami mengundang bapak ibu saudara dan lain-lain kepada bapak-bapak. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi khusus minggu besok ya cukup padat. Saya harap Bapak Ibu jangan biarkan waktu berlalu, ya pakai dengan sebaik-baiknya, karena kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yang memang dia ini adalah spesialis yang berkaitan dengan keluarga, ya pertumbuhan karakter, itu bagian bidangnya. Nah, jadi betapa perlu kita menghadirinya, ya, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Krisna Dewi Maharti. Jadi betul sekali tadi dikatakan setelah ibadah pertama yaitu jam 9, kemudian akan dilanjutkan dengan acara dewasa muda, ya, talk show. Dikatakan akan disiapkan makanan karena kan habis ibadah pertama langsung ikut itu, jadi nanti akan disiapkan makan siang, ya nggak usah bayar, ya sudah disiapkan, ya mungkin juga nanti akan disiapkan beberapa snack juga disiapkan supaya sebab kan ada orang luar bilang kalau perut kosong maka nanti omongan kita jadi kosong, nggak dapat apa-apa. Yang perut kosong ini harus diisi dulu supaya bisa konsentrasi, ya, yang masuk supaya betul-betul masuk ke kita. Nah, tujuannya apa? Supaya apa yang kita dapat itu bisa kita terapkan di dalam keseharian kita hidup, ya, di dalam cara kita hidup, cara kita berpakaian, cara kita bicara, ya. Jadi kalau ada sesuatu jangan salahkan, oh ini guru sekolah minggunya sini, oh ini pemuda sih, enggak. Karakter itu dibentuk dari keluarga, dimulai dari keluarga, ya. Jadi betapa perlu Bapak Ibu ikut ambil bagian, ya, luangkan waktunya untuk kepentingan keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nah, tadi lagi satu lagi yang itu yang penting nih, yang apa di TV apa kalian? WL Singer. Oh iya. Itu penting, WL Singer. Jadi Bapak Ibu boleh juga ikut, boleh ikut, ya, hadir. Itu untuk keperluan kita semua, untuk kebersamaan kita. Hadir, jangan sampai kosong waktu, jangan sampai tidak dipakai waktu yang tersedia ini. Baik, lain-lain tidak ada, kita bangkit berdiri. Nanti yang berulang tahun Pak Joko, ya, saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai atas pustaka. Shalom, shalom, damai selamanya. Seperti sungai
kami melihat kebaikan Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hamba melihat penyertaan Tuhan khusus bagi Pak Joko sungguh luar biasa dan nyata, di mana Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Tentu di dalam menjalani hari-hari hidup, terkadang ada begitu banyak tantangan, halangan, sakit, penyakit, jatuh, air mata tumpah, seolah-olah tidak sanggup karena begitu berat yang melanjutkan perjalanan hidup ini. Tetapi ada Tuhan, ada tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun Pak Joko dan meloloskannya sehingga semuanya dapat diatasi karena perbuatan dan penyertaan Tuhan. Hari ini menghadap Engkau, mengucap syukur, menaikkan pujian dan hormat kepadamu ya Tuhan. Hamba mohon Tuhan, Kau terus sertai kehidupannya, perjalanan hidupnya ke depan. Tuhan terus dampingi, bahkan di depan sana Tuhan sudah menanti, Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat-Nya. Bawa terus Tuhan Pak Joko tenggelam di dalam kasih-Mu. Berkati hidupnya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, rumah tangganya berada dalam genggaman tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Engkau Yesus, Pak Joko akan melangkah dengan gagah perkasa. Terima kasih Bapa, diberkatilah sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, dan juga terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan hari ini. Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah penolong, Engkaulah yang menopang. Nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat. Engkaulah yang menjadi pemegang kendali setiap rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada kasih, ada sukacita dan damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada pujian dan penyembahan. Nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan Kau berkati kedua belah tangan jemaat yang memiliki usaha. Biarlah apapun yang dikerjakan di tengah-tengah usahanya, Tuhan terus sertai, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh melihat sungguh ajaib kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Yang bekerja pun demikian, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas pekerjaannya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Begitu juga anak-anak kami Tuhan, yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Dimanapun anak-anak kami
menempuh pendidikan. Tiada pernah henti hamba bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Sertai anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Dengan pertolongan-Mu, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktu. Lindungi anak-anak kami Tuhan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Pakai kami semua lebih hari, lebih berkenan lagi di hadapan bangsa kami Indonesia. Hamba bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Topang bangsa kami, berikan ketentraman, damai dan sukacita bagi bangsa kami. Teristimewa menjelang pesta demokrasi yang akan dilakukan pada minggu mendatang. Tuhan, naungi bangsa kami, naungi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, sebab tangan-Mu terangkat diarahkan kepada bangsa kami Indonesia. Sebab di tengah-tengah bangsa ini ada begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa siang dan malam bagi bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Biarlah siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik. Biarlah semua Tuhan, hamba mohon kepada kami sebagai anak bangsa, berikan hikmat sehingga kami dapat memilih orang yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan juga semangat kepada para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan hati yang bijaksana dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini, sehingga kami di dalamnya sebagai anak bangsa terasa dan terayomi, dan kami bersukacita mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami bila kami berpisah satu dengan yang lain, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama untuk saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian dari barisan yang paling belakang kita ke depan boleh keluar. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.